Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Insyaallah di kajian sebelum tarawih kita akan mengkaji tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang ini berhubungan dengan kita sebagai orang-orang yang beriman. Di saat Allah memanggil kita sebagai orang-orang beriman, tentunya akan ada rasa bahagia, akan ada rasa terhormat karena langsung dipanggil oleh Al-Khaliq. Oleh sebab itu insya Allah kita akan kaji, kita akan menggali panggilan-panggilan Allah Ar-Rahman. Tentunya kitab yang dikaji tidak lepas dari tafsir, maka kita akan coba membuka tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Aunur Rahman dalam memahami panggilan-panggilan Ar-Rahman. Kitab yang akan kita kaji ini memang 90 kali pertemuan, 90 pertemuan, 90 halaqah, yang kita punya hanya 8 atau 9 ya. Tapi walaupun demikian tetap kita akan coba membaca biar nanti jadi semangat untuk mendalami di rumah masing-masing. Panggilan-panggilan Ar-Rahman ini ya, yang sering disebut Nidaatur Rahman. Nidaatur Rahman li ahlil iman. Panggilan-panggilan Allah Ar-Rahman kepada orang yang mempunyai keimanan. Dan kita tahu panggilan dalam Quran itu menggunakan huruf nida. Ya, ya, harfu nida. Harfu nida. Ya. Kemudian di situ akan ada tambahan ayyuhalladzina amanu. Berarti kita fokus di kajian malam ini adalah panggilan Allah Ar-Rahman dengan menggunakan kalimat yang ini. Ya ayyuhalladzina amanu, kita khususkan gitu ya. Dan tentunya kalau dihitung-hitung, dan boleh nanti ingin buktikan silahkan, karena Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau seorang guru ya, seorang guru di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Syekh Abu Bakar Al-Jazair, beliau mengumpulkan setidaknya, dan memang setidaknya memang dikumpulkan sekitar tis'ina nidaan, 90 panggilan. Jadi kalau kalimat ya ayyuhalladzina amanu dalam Quran itu ada 90. Artinya 90 kali halaqah gitu ya. Kalau kita baca di Al-Baqarah itu sekitar 11 ya, kalau tidak salah 11 ya ayyuhalladzina amanu. Nanti dipungkas dengan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhata, berakhir di situ. Tidak ada lagi ya ayyuhalladzina amanu. Nah, maka kita akan coba ya satu demi satu, tapi tentunya akan kita sanding ke dua tafsir yang tadi. Cukuplah 1 jamnya Bu. Bu, cekap Bu saja. Cekapnya ya, nanti kalau pokoknya di malam-malam terakhir itu kita optimalkan ya untuk berzikir, berdoa, thalab ilmu gitu, tilawah Al-Qur'an. Jadi kajiannya mungkin kajian
kajian khusus ya. Kajian khusus kita akan melihat dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kalau nanti di sholat tarawihnya kalau merasa kepanjangan ibu bapak bisa sambil duduk lah ya kalau ada uzur. Jangan mufarokoh, jangan memisahkan diri, udah saja duduk gitu ya. Duduk, kalau ada kursi alhamdulillah, kalau tidak ada ya duduk saja. Jangan memaksakan karena mulai dari kemarin mereka-mereka itu yang hafalannya lebih banyak gitu ya. Jadi bisi panjang itu siga panjang beda resep nu ayanya ngan pedah teu apa. Jadi we asa panjang. Kembali ke sini, jadi beliau menegaskan sekitar ada 90 ya ayyuhalladzina amanu. Kira-kira di ayat berapa? Nih yang hafiz di ayat berapa atau di kalimat mana lah? Jangan sebut ayat. Di ayat yang mana? Permulaan di ya ayyuhalladzina amanu. Yang mana, Sob? Kalau saya sudah baca jadi hafal. Hah? Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisobri wassalah. Itu ayat berapa? Seratus? Al-Baqarah 153. Silakan Pak Bu dibuka ayat. Sebelumnya ada tidak? Yang mana? Dimas? Ya, itu betul ya. Sekarang buka itu. Ayat 104. Ista'inu nanti kita bahas. Itu lebih bagus lagi dalam tafsirnya. Tapi karena kita kajiannya per halakoh itu satu ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita akan bahas di Al-Baqarah dulu ya. Di Al-Baqarah dulu. Nanti boleh di rumah dicatat. Tapi tidak akan saya bacakan semuanya biar penasaran ya. Menjeje kan berat capeknya. Jeje capek. Nah, kita akan coba bacakan ayat demi ayat terus sambung menyambung. Pertama kali di ayat 104 Al-Baqarah. Di ayat 104 Al-Baqarah. Kalau Syekh Al-Jazairi beliau memberikan judulnya itu An-Nidaul Awwal, panggilan yang pertama fil adab ma'a Rasulillah, tentang adab bersama Rasulullah. Nah, itu beliau memberikan ini dan beliau katanya diberikan oleh Allah itu kemudahan untuk mengumpulkan ayat-ayat nidaatur rahman. Nidaat itu isim jama muannas salim ya, asalnya nida, nah dijamakan jadi nidaatur rahman. Beliau menjelaskan di muqaddimahnya begitu, oleh Allah diberikan kemudahan gitu, untuk menelusuri ayat-ayat itu kemudian memberikan poin-poin penting. Tetapi poin-poin penting itu juga mesti kita sanding dengan tafsir yang lain. Nah, yang pertama di ayat ini ya 104. Mangga di Azga. Sarang terjemah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Nah, itu pertama ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Saya bacakan di kitab Syekh Abu Bakar Al-Jazairi
di antaranya kita ringkas saja ya. Hadza nidaullahi ta'ala. Ini adalah panggilan, nida. Panggilan Allah Ta'ala li'ibadihil mu'minin, bagi hambanya yang beriman. Jadi panggilan pertama ini ya. Panggilan pertama dalam mushaf ini. Kalau tartib nuzuli tentu bukan yang ini kan ya. Karena ini kan di Al-Baqarah itu kan Madaniyah, surah Madaniyah. Berarti bukan yang ini, tapi kita sesuaikan dengan ini saja. Jadi pertama kali dalam mushaf ya. Jadi tartib mushafi, bukan tartib nuzuli. Ini adalah panggilan Allah Ta'ala terhadap hambanya yang beriman. Nadahum bi'unwanil iman. Allah memanggil mereka, kita saja ya. Allah memanggil kita itu dengan alamat keimanan. Jadi ada bahasa ya ayyuhalladzina amanu, kata beliau inilah unwan, alamat keimanan seseorang. Li'annal mu'mina hayyun biimanihi. Karena seorang mukmin itu dia hidup. Seorang mukmin itu hidup, ingat, hidup dengan keimanannya. Dia hidup dengan keimanannya. Ya. Yasma'u, dia mendengar. Yaqilu, dia berpikir, berakal. Yaqdiru 'alal fi'li wat tarki, dia mampu untuk melakukan atau meninggalkan. Seorang mukmin itu bi khilafil kafir, berbeda dengan orang kafir. Orang kafir itu dia la yasma'u, tidak mendengar, la yaqilu, tidak menggunakan akal sehatnya, la yaf'alu in umira, tidak melakukan kalau diperintah, wala yatruku in nuhiya, tidak meninggalkan kalau dilarang. Jadi pertama kali menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian beliau meneruskan wa'lam ayyuhal qari, ketahuilah wahai sang pembaca Quran tentunya ya, lihadzan nida, atas panggilan ini, annallaha ta'ala nada idza nada ibadahul mu'minin. Allah Ta'ala apabila Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, innama, hanya saja, yunadihim, Allah memanggil kita itu, kita ganti dengan kita ya, harusnya kan mereka, biar dekat ke kita saja. Liya'murahum, agar Allah memerintahkan kita, bima fihi sa'adatihim, bima fihi sa'adatuhum wa kamaluhum, karena di situ ada kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita dan kesempurnaan kita. Kalau ada perintah dari Allah, nah di situ ada kebahagiaan bagi kita. Jadi ada perintah dari Allah, kita dipanggil oleh Allah, kemudian disitulah ada sa'adah kita. Ada sa'adah kita dan ada kamal, kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Atau liyanhahum amma fihi syaqa'uhum wa nuqsanuhum. Atau di situ ada larangan dari Allah terhadap kita. Tadi perintah ya, ada perintah ya, kemudian Allah memanggil, di situ ada perintah, itu untuk saadah kita, kebahagiaan kita. Yang kedua ada larangan dari Allah, di situ jangan sampai menjadi kita syaqa. Syaqa itu syaqiyun, celaka. Jangan sampai kita celaka, kan lawan bahagia itu celaka. Kalau ada larangan, Allah melarang ini tujuannya agar kita jangan celaka. Atau kalau tidak ada dua yang tadi, tidak ada perintah dan tidak ada larangan, liyubashshirahum. Jadi Allah memanggil kita yang ketiga itu liyubashshirahum, agar Allah memberikan kabar gembira bagi kita. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Satu, ada perintah supaya kita bahagia. Kedua, ada larangan supaya kita tidak celaka. Ya, paham ya?
Paham. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan tabsyir, kabar gembira. Jadi ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di situ ada kabar gembira. Yang ketiga. Yang keempat, au liyundzirahum, atau untuk memberikan peringatan. Peringatan yang keras tentunya ya. Itu diantaranya. Au, atau kata beliau, liyu'allimahum atau liya'lamahum, agar Allah memberitahu kepada mereka atau Allah mengajarkan kepada kita ma yanfa'uhum, apa yang ini bermanfaat. Allah berikan irsyad, biasanya Allah berikan petunjuk agar ini menjadi manfaat. Walinas tami'a, agar kita memperhatikan wal nastami', dan hendaklah kita simak ila Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada pendapat Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang tadi sudah beres ya. Jadi kalau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, di situ ada perintah, di situ ada larangan, atau apa, tabsyir, kabar gembira, atau indar, peringatan yang keras, itu untuk kebaikan kita semua. Nah, kita akan perhatikan, kata beliau ya, kita akan perhatikan apa pendapat sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang agung. Masya Allah, beliau di antara orang-orang yang awal masuk Islam di Makkah. Dan beliau orang pertama yang dilempari dengan batu, dipukuli sampai pingsan. Kenapa dipukuli? Karena menjaharkan Al-Quran di depan orang kafir Quraisy. Beliau berani itu. Harusnya kan takut, ketika dia pingsan, bangun lagi, besoknya dia tidak bosan. Kenapa? Sadar diri ini adalah mukjizat Al-Quran, sehingga dia menampilkan bacaan dengan jahar di depan orang-orang kafir Quraisy. Itu sosok yang luar biasa. Dan ketika beliau hijrah ke Al-Madinah, maka beliau menjadi sosok qurra, ya, ahli Al-Quran. Banyak nanti orang-orang meminta fatwa kepada sahabat agung ini Abdullah bin Mas'ud. Tapi nanti Abdullah bin Mas'ud oleh Nabi diutus untuk berdakwah ke Irak. Jadi diutus ke Irak Abdullah bin Mas'ud. Nanti disitulah muncul adanya madhab di antara 4 madhab itu Abu Hanifah. Abu Hanifah nanti akan bermadhabnya itu ke situ, ke Abdullah bin Mas'ud. Nanti muridnya Abu Yusuf. Abu Yusuf murid Abu Hanifah. Dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, Syekh Abdul Fattah Abdul Ghuddah, Abu Yusuf, beliau bermulazamah terus dengan Abu Hanifah, murid kesayangan. Dia muridnya, dia ashabnya gitu, terus sampai anaknya meninggal pun Pak Bu, cek orangnya pulang saja ke rumah ya. Tapi saking cintanya kepada ilmu, cintanya kepada guru, dia akhirnya tidak mengurus jenazah anaknya. Diurus oleh tetangganya, diurus oleh keluarganya, dia tetap berdiam di situ dengan Imam Abu Hanifah. Ketika ditanya kenapa engkau terus ke sana padahal keluargamu ada yang meninggal dunia, kata beliau, kalau saya meninggalkan, kalau anak saya sudah meninggal, ya sudah meninggal, tidak akan mungkin hidup kembali. Tapi kalau saya meninggalkan guruku ini, maka ilmu akan hilang. Sampai sebegitunya ya. Saking mereka cinta ilmu. Nah, itu kisah Abdullah bin Mas'ud. Nanti turun, nanti ada Abu Hanifah, nanti ada Abu Yusuf, terus sampai nanti ada madhab Hanafi. Madhab Hanafi itu lahirnya itu di Irak ya, di Irak. Kembali ke sini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, ada seorang datang kepada beliau meminta
meminta satu ilmu kepada Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, idza sami'tallaha, apabila Anda mendengar Allah yaqulu, berfirman. Ini bagus, hafalkan yang ini. Idza sami'tallaha, apabila Anda mendengar Allah yaqulu, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Berfirman itu di kitab ini fa'irha. Tapi saya baca di Ibnu Katsir beda sedikit. Di Ibnu Katsir di mana ya? Bukan fa'irha. Ada kata fa'au'iha gitu. Fa'au'iha. Beda, tapi diperhatikan sama ya. Fa'irha. Terus di yang lainnya fa'ari'ha. Nah, beda-beda ya. Fa'au'iha, fa'ari'ha, fa'irha. Tapi diperhatikan fa'au'i, au'a itu kan pahamilah. Maka pahamilah. Fa'air atau far'iha, maka peliharalah, perhatikanlah. Kalau kamu mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikanlah. Bahasa Sunda mah regepkeun gitu. Sam'aka, pendengaranmu. Jadi pasang kupingmu gitu ya. Fa'airha. Bahasa di sini fa'airha. Tapi kalau di Aunur Rahman mana ya? Nah, fa'ari'ha. Aunur Rahman yang terbaru ini ya. Profesor Doktor siapa beliau? Sulaiman bin Ibrahim bin Abdullah Al-Lahim, Syekh Al-Lahim. Masih ada ya. Hafizahullah taala. Beliau menjelaskan itu begitu. Jadi Ibnu Mas'ud menjelaskan idza sami'tallaha yaqulu ya ayyuhalladzina amanu, sama seperti tadi. Nah, beliau menegaskan fa'ari'ha atau fa'ar'iha, ra'a yar'a, memelihara atau pasang sam'aka, pendengaranmu. Kenapa? Fa'innahu khairun. Karena di situ ada kebaikan, ya'muru bihi, yang Allah akan memerintah dengan kebaikan itu. Jadi khair. Yang kedua, au syarrun, atau di setelah ya ayyuhalladzina amanu itu ada syarrun, keburukan. Kalau ini khair, kebaikan, Allah akan memerintah kebaikan ini. Kalau yang kedua syarrun, ada keburukan, yanha anhu, Allah akan melarangnya. Baik, kita buktikan hadirin wa iman. Di ayat ini ada khair, ada syar. Di sini. Sehingga Allah nanti melarang. Kalau syar, kalau khair Allah memerintah. Di sini di ayat ini 104 yang tadi. Ini khair atau syar di sini? Syar. Karena ini adalah syar buruk, maka Allah yanha anhu, Allah akan melarangnya. Kalau khair ya'muru bihi, Allah akan memerintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Khair atau syar? Khair, karena ada khair ya'muru bihi, Allah akan perintah. Yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kata Ibnu Mas'ud itu regepkeun. Fa'ari'iha sam'aka. Sok regepkeun, pasang kupingmu. Ini minta nasihat ke sosok Abdullah bin Mas'ud. Jadi akan ada nanti di antara orang teh baca Quran teh resepna teh eta we gitu. Ya ayyuhalladzina amanu we terus ya. Karena mungkin beliau sukanya di sini. Sukanya di sini. Lamun orang mah apalna teh Falak bin, nah sukanya di situ. Nah, eta apalana. Apalannya hanya itu saja.
Tapi ada orang yang suka itu ya. Tapi di zaman sahabat juga ada kan ya, sukanya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Ditanya oleh Nabi, kenapa Anda baca itu? Karena aku cinta wahai Rasul, maka kecintaanmu nanti akan menentukan di akhirat. Jadi nanti kalau dia cinta terhadap kebaikan, surga. Gitu. Nah, kembali ke sini hadirin wa iman. Jadi fa innahu khairun ya'muru bih. Karena di situ kalau di sini yu'maru, pasnya ya'muru ya. Karena apa? Karena Allah tadinya. Idza sami'tallaha. Nah, berarti sudah jelas fa'ilnya. Fa innahu khairun, maka di situ ada kebaikan ya'muru bihi, Allah akan memerintah. Au atau syarrun, ada keburukan, yanha anhu, Allah akan melarangnya. Di ayat yang ini lihat, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Oh, ini keburukan. Di sini ada keburukan, maka Allah akan melarang. Itulah hebatnya dalam Islam. Satu saat kita berikan kabar gembira, satu saat kita berikan kabar buruk atau peringatan. Memang begitu ya. Sudah kita jelaskan tadi subuh. Kalau di Ibnu Katsir oh ini ada ya. Fa'au'iha. Kalau di sini ya, fa'au'iha. Au'a itu kan ifham, fahamilah. Maka fahamilah pendengaranmu, tak bedanya di situ saja. Jadi tidak ada ini ya. Tidak ada salah, hanya mungkin beda cetakan saja atau mungkin beda nuskhoh, beda naskah. Nanti bisa dilihat di ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim. Nah, di Ibnu Katsir akan ada itu. Silakan nanti dikaji ya untuk pendapat Ibnu Mas'ud yang tadi. Baik, kita fokus ya pembahasan di ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini 90 kali ya. La taqulu, janganlah kalian mengatakan ra'ina. Ra'ina. Wa qulu, namun katakanlah oleh kalian unzurna wasma'u. Unzurna. Jangan katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Kalau lihat kata ro'ina kan dari ro'a, itu kan boleh sebetulnya. Jadi ro'ina itu dari ro'a gitu, muro'ah, memelihara, menjaga, pelihara. Ro'ina, ya Rasul pelihara kami, jaga kami. Betul, boleh sebetulnya kalau melihat dari maknanya itu, kalau dimaksud dengan ini. Ra'i ahwalana warfuq bina, gitu kan. Jagalah keadaan kami, pelihara Rasul keadaan kami ini dan dekatlah dengan kami. Karena mereka kalau ingin memohon daripada Nabi pemeliharaan itu dibolehkan. Kalau maksudnya seperti itu. Akan tetapi orang Yahudi la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka, mereka mengatakan ra'ina kepada Rasul itu hanya tauriyah. Hanya tauriyah saja. Ibnu Katsir menjelaskan itu tauriyah. Wa dzalika annal yahuda kanu yu'anuna minal kalami ma fihi tauriyah. Tauriyah. Paham tauriyah ya? Sindiran tauriyah dalam ilmu balaghah. Hanya tauriyah lima yaksiduna hu minat tanakus alaihim la'inullah. Jadi maksudnya mengatakan ro'ina itu bukan peliharalah kami, jagalah kami, berbaiklah bersama kami. Ternyata bukan. Tapi yang dimaksudkan oleh mereka adalah
sifat Nabi dengan ra'unah. Ra'unah, bukan ra'i yang tadi dimaksud, tapi ra'unah. Ra'ana itu al-humku wal jahlu. Nauzubillah. Al-humku te pandir, idiot. Al-jahlu bodoh. Jadi bahasa ra'i itu bukan peliharalah kami, bukan gitu. Nah, maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan nahallahu ta'ala al-mu'minina an yatashabbahu bil kafirin. Jadi Allah melarang orang-orang beriman agar jangan tasyabbuh terhadap orang kafir. Tuh sampai ke sini Ibnu Katsir ya. Dalam hal apa? Fi maqal lihim, dalam ucapan mereka. Ra'ina, ra'ina. Ka Rasul teh gitu. Ka Rasul gitu, ra'ina, ra'ina. Kalau dimaksud peliharalah kami, jagalah kami, boleh. Tapi ternyata orang-orang Yahudi mengatakan ra'ina itu adalah ru'unah atau ra'unah, bodoh, pandir. Idiot pandir itu ya. Jadi Rasul idiot gitu. Nauzubillah. Maka di sini menjadi pemahaman kita tidak boleh menyerupai mereka dalam ucapan, maqalihim wa fi'alihim, juga perbuatan mereka. Maka langsung Ibnu Katsir menegaskan di poin berikutnya, wal gharad, tujuan daripada ayat itu annallaha ta'ala nahal mu'minina an musyabahatil kafirin. Allah melarang orang-orang beriman untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, qaulan, baik ucapan, fi'lan ataupun perbuatan. Jadi di sini menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Kalau orang kafir orang kafir kepada Nabi mengatakan ra'ina, maka Rasul memberikan solusi, unzurna. Unzurna, bukan ra'ina, tapi unzurna. Unzurna itu apa? Urfuq bina, berlaku lemah lembutlah kepada kami, warqibna wantazirna, tunggulah kami, natabayyanu ma taqulu lana, agar kami bisa jelas apa yang engkau katakan kepada kami, wa nu'allimuna, dan bisa kami ajarkan, wa tu'allimuna, dan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Maksudnya ini kata yang tepat menggantikan kata ra'ina, tapi dengan unzurna, urfuq bina, wartaqibna, wantazirna, natabayyanu ma taqulu lana, wa tu'allimuna. Jadi maksudnya gunakan unzurna, jangan ra'ina. Maka di sini ditambahkan, kalau begitu, nah hadis muncul, itu khas Ibnu Katsir ya. Hadis bermunculan, tapi yang masyhur bagi kita hadis yang pertama riwayat Imam Ahmad. Kalau sama dengan mereka, itu bagian daripada mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Panjang hadisnya, tidak saya bacakan karena terlalu panjang. Man tasyabbaha biqaumin, siapa yang tasyabbuh terhadap satu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Jadi jangan dibiasakan, termasuk hari ini. Kalau ada orang-orang kafir ya menistakan agama, jangan seperti mereka. Atau orang Islam sama, menistakan agama, orang Islam memperolok agama, jangan seperti mereka. Itu pengembangannya begitu ya. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sesuatu yang itu sama dengan menistakan agama. Nah, paling gampang makia, ada orang yang sulit untuk diajak sholat, sulit ya diajak sholat, langsung terucap dari bibirnya, dah sholat mau nomor 2. Betul kan ya? Sholat itu nomor 2, nomor 1 apa? Betul. Tapi bahasa yang tadi, kalau yang dia niatkan itu memperolok agama sehingga dia tidak akan melaksanakan sholat, hati-hati terjerumus kepada yang tasyabuh yang ini. Makanya jangan ada bahasa begitu. Dia memaksudkan begitu tapi lisannya salah dan disengaja, tetap jadi dosa.
Makanya ayat ini, ayat pertama di surah Al-Baqarah ya, di surah Al-Baqarah bahwa kita mesti beradab. Kata Syekh Abu Bakar Al-Jazair, fil adab ma'a Rasulillah. Adabnya apa? Adab bersama Rasul, dari bahasa pun harus kita jaga. Karena nanti akan ada orang yang saling memperolok. Terakhir beliau menyodorkan surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Demikian hadirin ihwatu iman di kajian malam hari ini, satu ayat ya, satu ayat nanti tulis di di buku, nanti bongkar kembali 90 kalimat yang 90 ayat yang ada kata ya ayyuhalladzina amanu. Ayat yang pertama itu di surah Al-Baqarah ayat 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulun zurna wasma'u. Insyaallah besok akan kita teruskan. Silahkan PR saja di rumah ya, cari ya ayyuhalladzina amanu kedua, nida yang kedua apa saja. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.